Tubuhnya benar-benar menggoda. Hampir saja aku mengiyakan, saat tiba-tiba sebuah sistem muncul memberikan pilihan gila. Terima dia, dan jadilah budak cinta. Gelar penjilat kelas rendah menantiku jika setuju. Tapi jika menolak sang dewi sekolah, 200.000 yuan tunai akan cair. Tanpa ragu, kupilih uang. Maaf saja, wanita tak sebanding dengan cuan. Maaf, kita tidak cocok, ucapku dingin. 200.000 yuan langsung mendarat di rekeningku. Sial, rasanya luar biasa menjadi kaya dalam sekejap. Jiang Xiurou membeku di tempat. Dia benar-benar tidak percaya ada pria yang sanggup menolak pesonanya. Kulit putih mulus, kaki jenjang, dan lekuk tubuh yang sempurna. Dia adalah dambaan setiap pria di kampus ini. Orang normal pasti akan bertekuk lutut. Namun, aku punya rencana lain yang lebih menarik di kepalaku. Aku lebih suka gadis dari negeri Sakura, cetusku lalu pergi. Xiurou gemetar hebat menahan amarah yang meledak. Tak lama, dua teman sekamarnya datang menghampiri. Mereka adalah saksi bisu kejadian yang sangat memalukan ini. Ada Lixuer yang tampil seksi dengan kacamata, dan Bai Xiaola yang terlihat anggun dengan gaun putihnya. Lixuer menyenggol Xiurou, bertanya tentang hasil pengakuannya. Xiurou hanya bisa terdiam dengan wajah memerah padam. Xiaola yakin pria itu pasti luluh. Siapa yang bisa menolak pesona Xiurou, tapi kenyataannya justru berbanding terbalik. Xiurou menghentakkan kakinya kesal. Penjelasan yang keluar dari bibirnya membuat kedua temannya melongo tak percaya. Dia menutupi wajahnya yang malu. Ternyata ini semua hanya karena permainan konyol jujur atau tantangan. Dia tidak benar-benar mencintaiku. Aku hanyalah target acak untuk memenuhi tantangan sialan dari teman-temannya. Jika aku menerimanya, dia pasti akan menertawakanku. Aku akan dicap sebagai pria murahan yang sangat gampang didapat. Xiurou datang dengan rasa percaya diri setinggi langit. Namun kini, harga dirinya hancur berkeping-keping karena penolakanku. Rasa malu itu berubah menjadi obsesi. Bagaimana mungkin pria biasa sepertiku berani menolak gadis sesempurna dirinya? Teman-temannya masih syok. Lixuer mengguncang bahu Xiurou, memastikan apakah penolakan ini benar-benar nyata terjadi. Xiaola kebingungan dengan seleraku. Sementara itu, Xiurou hanya bisa menatap tajam ke arah kepergianku dengan penuh dendam. Dengan kepalan tangan kuat, dia bersumpah. Kau sudah mempermalukanku, jangan harap aku akan melepaskanmu begitu saja. Aku tidak peduli telah memancing amarah sang dewi. Fokus utamaku sekarang hanyalah tumpukan uang di dalam bank. Segera kutarik 1.000 yuan. Tanpa pikir panjang, kukirimkan 100.000 yuan ke rekening orang tuaku di desa. Telepon dari ayah langsung masuk. Dia panik dari mana asal uang sebanyak itu. Aku pun terpaksa mengarang cerita. Kukatakan aku menang lotre 200.000 yuan. Sekarang, biarlah aku yang menanggung semua beban ekonomi keluarga kita. Ayah sangat terharu mendengarnya. Dia bilang akan menyimpan uang itu sebagai modal pernikahanku di masa depan nanti. Obrolan hangat itu berakhir. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Waktunya berangkat bekerja di toko roti. Meski sudah kaya berkat sistem, aku ingin menyelesaikan kontrak bulan ini sebagai bentuk rasa tanggung jawabku. Pemilik toko adalah orang yang sangat baik. Dia selalu memberiku bonus tambahan setiap kali jadwal gajian tiba. Namun saat tiba di sana, kerumunan orang menutupi pintu masuk. Ada keributan besar yang sedang terjadi di dalam. Aku tertegun melihat pemandangan di depan mata. Seorang pria berjas rapi tampak sedang melakukan aksi yang dramatis. Dia terlihat seperti pria sukses. Di tangannya ada bunga, dan dia berlutut di depan seorang wanita dewasa. Wanita itu adalah bosku, XXN. Tubuhnya yang matang dan elegan selalu menarik perhatian banyak mata lelaki. Jadilah milikku, seru pria itu mesra. Penonton di sekitar terus bersorak, mendesak bosku untuk segera menerimanya. Tiba-tiba, suara sistem kembali bergema di kepalaku. Sebuah misi darurat telah muncul secara mendadak di depan mata. Bantu bos mengusir pria pengganggu itu, dan hadiahnya adalah mobil mewah Audi A4L yang sangat keren. Wajah bosku tampak sangat muak. Dia sudah berulang kali menolak, tapi pria itu tetap keras kepala mengejarnya. Ternyata pria ini punya koneksi dengan keluarga bosku, itulah sebabnya dia begitu sulit untuk diusir secara kasar. Saat bosku mulai merasa terpojok dan putus asa, inilah saat yang tepat bagiku untuk muncul menjadi pahlawan. Kurangkul pinggang ramping bosku dengan erat. Meski terlihat matang, lekuk tubuhnya benar-benar luar biasa menggoda. Kutatap tajam pria yang masih berlutut itu. Suasana langsung berubah tegang saat aku mulai membuka suara. Dia pacarku, jadi menyerahlah, ucapku tegas. Tubuh bosku gemetar merasakan kehangatan telapak tanganku yang menyentuh kulitnya. Dia tampak canggung dan sedikit memberontak. Lalu, dia memberiku tatapan tajam yang seolah ingin menguliti diriku hidup-hidup. Tatapan itu seolah berteriak, beraninya kau memanfaatkanku. Tapi aku hanya pura-pura tidak tahu dan terus berakting. Demi hadiah sistem, aku pertaruhkan segalanya. Pria itu terbakar api cemburu melihat kekasihnya dipeluk pria lain. Beraninya kau. Lepaskan dia, teriaknya. Aku mengaku pacarnya, tapi dia mengejekku sebagai bocah miskin tak selevel. Susin mendengus dingin, membenarkan status kami. Pria itu masih terpaku, menolak kenyataan yang menghancurkan hatinya. Kau pasti berbohong, tuduhnya. Aku hanya tertawa, memamerkan energi masa muda yang meluap-luap di hadapannya. Wajah tampan ini sudah cukup memuaskannya, bukan?
Wajah Susin memerah seketika mendengar godaanku yang berani. Melihat ekspresi malu-malu Susin, hati pria itu hancur berkeping-keping. Dia pun lari terbirit-birit menahan malu. Misi sampingan selesai. Hadiahnya sebuah Audi A4L, mewah dengan surat-surat lengkap atas namaku. Mobilnya sudah terparkir manis di luar toko. Begitu merogoh saku, ternyata kunci itu benar-benar sudah ada di sana. Tak disangka, di usia 18 tahun aku sudah punya mobil seharga hampir 400.000 yuan. Kerumunan bubar. Suesin menatapku tajam dengan tatapan sedingin es. Sampai kapan kau mau terus memelukku begitu? Aku segera melepasnya. Bos, aku hanya akting darurat demi menyelamatkanmu, ujarku dengan nada sedikit panik. Susin mendengus sinis. Jadi kau berani memelukku? Potong gaji 200 yuan sebagai dendanya. Jangan bos. Aku janji tak akan mengulanginya. Dia malah balik bertanya ketus. Ah, melayani bos cantik memang sulit. Pukul 10 malam, toko roti pun tutup. Semua dagangan hari ini habis terjual tanpa sisa sedikit pun. Setelah Susin mengunci pintu, aku mengantarnya pulang. Melindungi wanita secantik dia adalah kewajiban mutlak bagiku. Terlalu berbahaya membiarkannya sendiri dari gangguan pria hidung belang. Susin tampak lebih pendiam malam ini. Di depan rumahnya, dia bergumam pelan. Mau bergabung denganku? Aku ingin memperbesar skala toko roti kita. Karena kau setia mengantarku, aku beri 10% saham. Hatiku tersentuh, tawaran ini sungguh sangat luar biasa. Aku tahu Susin sedang memedulikanku dengan caranya sendiri. Terima kasih banyak kak. Aku terima hadiah berharga ini. Menolak pemberiannya hanya akan membuatnya murka. Dan percaya padaku, kemarahan Susin jauh lebih mengerikan dari apapun. Aku pernah merasakannya sekali, dan kapok. Susin akhirnya tersenyum manis. Bagus, sampai jumpa besok di toko. Begitu dia masuk, aku segera menghampiri mobil hitam mengkilapku. Auranya sungguh elegan dan sangat gagah sekali. Begitu elegan. Aku masuk, mengatur posisi duduk, lalu mulai mengendarainya perlahan dengan perasaan yang sangat bangga. Jantungku berdebar kencang. Mimpi memiliki mobil mewah akhirnya menjadi kenyataan berkat bantuan sistem misterius ini. Saat aku berpesta, Jiang Xiaorou di asramanya justru sedang sibuk mencari informasi lengkap tentang latar belakangku. Sebagai dewi kampus yang banjir surat cinta setiap hari, dia tak terbiasa diabaikan oleh pria manapun. Ini pertama kalinya dia ditolak mentah-mentah setelah menyatakan perasaan. Harga dirinya terluka, apalagi dengan kecantikan kaki indahnya. Ternyata dia punya niat terselubung. Mahasiswa teladan jurusan administrasi tahun lalu, menarik juga sosok pemuda satu ini. Dia punya sesuatu yang spesial. Bisik Jiang Xiaorou, penuh rasa penasaran yang mulai membara dalam hatinya. Dia terus mencari tahu tentangku, sementara aku justru sibuk mencari tips online cara menyatakan cinta agar sukses. Esoknya di kelas, aku tetap menjadi sosok penyendiri yang tak suka menarik perhatian teman-teman yang lainnya. Aku memilih duduk di sudut kelas yang tenang sambil membaca buku sebelum dosen pengajar datang memulai pelajaran. Permisi, apa kursi ini ada orangnya? Sebuah suara lembut nan merdu tiba-tiba menyapa indera pendengaranku pagi itu. Aku mendongak dan terpana. Jiang Xiaorou muncul dengan setelan hitam yang sangat seksi dan begitu menggoda iman. Kakinya yang jenjang dan sempurna terbalut indah. Hanya melihat kakinya saja sudah cukup membuat pria manapun bertekuk lutut. Kehadirannya langsung mengguncang seisi kelas. Dia menjadi pusat perhatian utama yang menyedot semua pandangan mata pria. Tatapan iri dari teman-teman pria seolah ingin membakarku hidup-hidup. Kenapa sang dewi kampus memilih duduk di sebelahku? Xiaorou tersenyum puas melihat keterpakuanku. Dia yakin rencana yang dia pelajari semalam akan berjalan dengan sangat sempurna. Manual penakluk pria yang dia baca sepertinya sangat ampuh untuk menjerat hatiku dalam pesona mautnya kali ini. Dengan pakaian seseksi ini, mana ada pria yang sanggup menolaknya? Namun, jawabanku justru di luar dugaan semua orang. Maaf, kursi ini sudah ada yang punya. Seluruh pria di kelas syok mendengar penolakanku yang begitu dingin. Dewi kampus ingin duduk di sampingmu, tapi kau malah mengusirnya? Apa otakmu sudah tidak waras lagi, hah? Xiaorou mengertakkan gigi karena kesal, lalu duduk di belakangku dengan dada yang naik turun menahan amarah besar. Dia berusaha tenang, lalu sebuah pikiran muncul. Mungkinkah Suyin sengaja melakukan ini hanya untuk menarik perhatianku? Pasti begitu. Dia sedang bermain tarik ulur. Xiaorou tersenyum penuh kemenangan, merasa sudah berhasil menebak strategi cintaku. Seorang siswa yang merasa paling tampan mencoba mendekat dan ingin duduk bersamaku. Jiang Xiaorou tersenyum manis, namun tatapannya terasa sangat dingin dan membekukan. Suasana mencekam membuat siswa itu gemetar, dan langsung kabur dengan alasan konyol. Aku mengabaikan drama itu dan tetap fokus membaca hingga kelas berakhir. Para siswa enggan beranjak, mereka semua terpesona menatap sang dewi sekolah. Saat aku pergi, Jiang Xiaorou segera mengikutiku, membuat hati para pria hancur. Mereka tidak percaya gadis secantik dia bisa tertarik pada pria biasa sepertiku. Mustahil. Dia tidak tampan, teriak mereka saat Jiang Xiaorou mengejarku dengan manja. Sambil merajuk, dia mengingatkanku soal menu kaki babi yang akan segera habis. Jiang Xiaorou kesal karena merasa pesonanya kalah saing dengan sepotong kaki babi. Dia mengajak makan di luar, tapi aku lebih memilih makanan kantin sekolah. Sejujurnya, berada di dekat dewi sekolah seperti dia hanya mengundang masalah besar.
Dengan kesal dia menghentakkan kakinya, namun tetap mengikutiku masuk ke dalam kantin. Gadis kaya raya itu akhirnya menginjakan kaki di kantin untuk pertama kalinya. Kehadirannya langsung menyihir seluruh mata siswa laki-laki yang ada di sana. Semua godaan pria lain ditolaknya mentah-mentah, matanya kini hanya tertuju padaku saja. Para penggemar setianya berebut menawarkan kursi terbaik demi menarik perhatian sang dewi. Jian Xiaoru tanpa ragu mengambil tempat tepat di hadapanku yang sedang makan. Senyum mautnya membuat siswa yang memberikan kursi langsung pingsan karena terlalu bahagia. Benar-benar overdosis kemanisan. Untunglah aku tidak terlambat mendapatkan menu spesial hari ini. Seporsi kaki babi impian akhirnya berhasil kudapatkan dengan perasaan yang sangat lega. Aromanya sungguh menggoda dan harganya sangat murah, hanya 5 yuan per porsi. Menu ini selalu ludes dalam sekejap. Jian Xiaoru pun mulai duduk manis di depanku. Demi menjaga bentuk tubuhnya, sang dewi hanya memesan sedikit sayur tahu saja. Kantin mendadak heboh. Semua orang sibuk mengambil foto momen langka ini secara rahasia. Forum sekolah langsung meledak dengan berita sensasional tentang kedekatan kami di kantin. Dalam sekejap, aku resmi menjadi musuh publik nomor 1 bagi seluruh siswa laki-laki. Aura permusuhan mulai terasa. Apa tujuanmu melakukan ini? Tanyaku dengan nada dingin. Jian Xiaoru hanya berkedip polos, berpura-pura tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Karena suasana semakin ramai, aku memintanya untuk berbicara melalui pesan singkat saja. Dia tersenyum penuh kemenangan, mengira aku mulai tunduk pada pesona cantiknya itu. Dengan gaya malu-malu, dia akhirnya menunjukkan kode QR akun pribadinya kepadaku. Langsung kukirim pesan, aku tahu pengakuan cintamu itu hanya karena kalah taruhan. Jika ingin menjaga harga dirimu, ikuti saja sandiwaraku setelah selesai makan ini. Berhenti menggangguku setelah semua urusan ini selesai, tegas pesan yang kukirimkan padanya. Pesan terkirim. Jian Xiaoru membacanya dengan ekspresi wajah yang perlahan mulai berubah. Wajah cantiknya memucat karena rahasia taruhan itu berhasil kubongkar dengan sangat telak. Dia tidak menyangka bahwa aku bukanlah pria polos yang mudah untuk dipermainkan. Gadis itu tampak sangat gemas, ingin sekali meledakkan kepalaku yang terasa begitu dingin. Dia merasa terhina karena aku lebih fokus pada makanan daripada menatap wajahnya. Tiba-tiba dia melakukan aksi nekat yang membuat seluruh kantin menahan napas mereka. Tanpa diduga, dia menyambar sepotong daging dari piringku dan langsung memakannya perlahan. Seluruh saksi mata di kantin terperangah melihat adegan yang sangat intim tersebut. Aksi sang dewi sekolah ini benar-benar memicu gempa emosional bagi para penggemar fanatiknya. Bagaikan gempa berkekuatan 18 skala Richter, seluruh hati pria di sana hancur. Alisnya bertaut tajam. Apa yang kau lakukan? Qian Xiuan hanya mengerja polos, seolah mereka hanyalah teman sekelas biasa. Apa salahnya berbagi makanan? Aku juga bisa memberimu milikku. Wah, kaki babi ini benar-benar lezat. Saat kaki babi itu masuk ke mulutnya, mata Qian Xiuan tiba-tiba berbinar terang. Benar-benar di luar dugaan. Rasanya jauh lebih luar biasa. Begitu lembut dan lumer di lidah, pantas saja dia begitu menikmatinya. Pria ini benar-benar mengabaikan gadis secantik dia. Aku sampai kehabisan kata-kata melihatnya makan dengan lahap. Makanannya tandas dalam sekejap. Aku segera beranjak pergi sebelum tatapan dingin para pengagumnya mencabik-cabik tubuhku. Begitu melihatku pergi, Qian Xiuan tentu tak tinggal diam. Dia segera menyusul dengan langkah terburu-buru. Kami sampai di tempat sepi. Tatapan matanya yang bening dan polos itu kini tertuju lurus ke arah Suin. Aku rasa kau orang yang baik. Maukah kau bersamaku? Kalimat itu meluncur dengan nada yang sangat tulus. Tatapannya penuh kejujuran. Namun tiba-tiba, suara mekanis sistem kembali bergema di dalam kepalaku. Peringatan. Gadis paling populer baru saja menyatakan cinta. Pilih, terima atau tolak untuk konsekuensi yang berbeda. Terima, gelar pemuja setia dan kehilangan peluang selamanya. Tolak, dapatkan keahlian bernilai miliaran. Skill Master Pastry Chef tingkat lanjut. Hatiku bergetar. Aku melirik gadis cantik di depanku dengan tatapan berbeda. Apakah setiap penolakan akan memberiku keuntungan? Jika benar, bukankah gadis ini adalah ladang keberuntunganku? Aku harus menjaga ketertarikannya. Jangan sampai dia berhenti mengejarku, karena dialah kunci keuntungan masa depanku. Jika dia menyerah, semua berkah ini akan hilang. Aku harus memainkan peran ini dengan sangat sempurna. Sambil tersenyum tipis, aku menjawab, Qian Xiuan, kau benar-benar gadis yang baik. Tapi, kita tidak cocok. Senyum di wajah cantiknya langsung sirna. Padahal dia sudah berdandan sangat mempesona kali ini. Mengapa dia ditolak meski sudah tampil begitu manis? Alasan itu benar-benar tidak masuk akal baginya. Kata-kata kau orang baik tapi kita tidak cocok adalah senjatanya untuk menolak pria lain, kini berbalik padanya. Rasa sesak mulai menghampiri dadanya. Namun, Qian Xiuan bukanlah tipe gadis yang mudah menyerah begitu saja. Apa kekuranganku? Katakan, aku akan berubah. Kau terlalu kaya? Aku hanya menyukai gadis sederhana. Ekspresi bingung menghiasi wajahnya. Alasan macam apa itu? Benar-benar konyol dan sulit dipercaya. Setelah penolakan itu, hadiah sistem langsung mengalir. Rasanya seperti melewati dimensi waktu dalam sekejap mata. Puluhan tahun pengalaman membuat kue merasuki benakku. Ratusan resep legendaris kini tersimpan rapi di dalam ingatanku. Hadiah ini sungguh luar biasa. Dengan kemampuan ini, aku bisa hidup makmur bahkan tanpa bantuan sistem sekalipun.
Kini, menatap Qian Xuan membuatku merasa senang. Dia benar-benar membawa keberuntungan besar bagiku. Hehe, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Aku menepuk bahunya pelan sebelum berbalik pergi meninggalkannya. Dia mematung di tengah hembusan angin, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Butuh waktu lama baginya untuk sadar. Xuin, tunggu. Ini belum berakhir. Teriakannya bergema, dia benar-benar terpancing oleh tantangan tak terduga ini. Ditolak 2 kali berturut-turut justru membakar semangat kompetitifnya sebagai idola sekolah yang tak pernah gagal. Aku tak akan berhenti sampai kau jadi milikku. Ambisinya membara. Sore harinya, aku kembali mengunjungi toko kue. Namun ada yang aneh. Suasana toko sangat sepi, pengunjungnya menyusut drastis dibandingkan hari-hari biasanya. Kak, apa yang terjadi? Kakak menyeretku ke bagian belakang dan menunjuk ke arah seberang jalan. Di sana, sebuah toko kue saingan baru saja melakukan perubahan besar. Toko yang dulunya hampir bangkrut itu kini bergejolak. Kualitas mereka dulu sangat buruk, tapi lihatlah sekarang. Kerumunan orang memenuhi depan pintu toko tersebut. Gadis-gadis cantik dengan pakaian mini menari dengan energik, menarik perhatian para pria di sekitar sana. Strategi pemasaran yang berani. Mereka bahkan memasang spanduk tentang koki bintang 3 Michelin yang legendaris. Tidak mungkin ada koki sehebat itu di kota ini. Apakah rasa kue mereka benar-benar bisa menandingi milikku? Wah, teknik pemasarannya luar biasa. Gumamku, hampir tergoda untuk ikut mengantre di sana. Kakak menatapku tajam. Apa kau juga terpikat dengan gadis-gadis seksi itu? Tanyanya dengan nada penuh selidik. Aku segera memasang wajah datar. Aku menderita buta wajah, Kak. Cantik atau tidak, bagiku semuanya sama saja. Kakak mendengus, namun kecemasan masih membayangi wajahnya. Jika rasa kue mereka benar-benar enak, kita bisa tamat. Seseorang baru saja mencoba kuenya, dan katanya, rasanya memang luar biasa. Toko kita, benar-benar dalam ancaman serius. Aku terdiam heran. Dari mana toko yang hampir mati itu mendapatkan modal besar untuk bangkit secepat ini? Dia pria yang menguntitku kemarin. Membeli toko ini hanya demi balas dendam. Benar-benar licik dan picik. Ternyata begitu kenyataannya. Tapi jangan khawatir, Kak. Selama ada aku, toko ini takkan pernah hancur. Tapi mereka punya koki bintang Michelin. Bagaimana mungkin toko kecil kita bisa menang melawan koki hebat itu? Kau punya aku. Tapi kau bahkan tak tahu cara membuat kue. Siapa bilang? Aku akan tunjukkan kemampuanku. Sebenarnya aku master pembuat kue rahasia. Tentu saja Kak Susin tak percaya dan menatapku dengan remeh. Sudah, jangan membual dan segera bekerja. Kak, aku serius, jika kau tidak percaya padaku, mari kita bertaruh. Jika kueku lebih enak dari impianmu, serahkan 95% saham toko ini padaku. Mengira aku bercanda, dia langsung setuju tanpa berpikir panjang. Baik, mari kita lihat kehebatan tanganmu itu. Setelah dia setuju, aku melangkah ke dapur. Aku akan membuat hidangan legendaris yang hanya ada di zaman kuno. Kue rambut naga, santapan mewah para bangsawan dahulu, terbuat dari kacang tanah dan maltosa yang sangat lembut. Rasanya manis namun tidak enek, meninggalkan kelezatan abadi di lidah. Konon ini adalah hidangan khusus untuk kaisar, hanya menteri terpilih yang bisa mencicipinya. Gerakan tanganku mulai mengalir indah layaknya tarian di atas meja dapur. Awalnya Susin tidak peduli, namun setelah melihat teknikku, dia langsung terpaku dalam keterkejutan yang luar biasa. Bertahun-tahun membuat kue, dia belum pernah melihat teknik yang begitu halus, mempesona, dan sangat sempurna seperti ini. Susin mulai ragu, mungkinkah selama ini aku hanya berpura-pura bodoh? Hanya master berpengalaman yang punya keahlian ini. Dalam kurang dari 20 menit, kue rambut naga pun siap. Warnanya cerah dan penampilannya sangat artistik. Ini benar-benar sebuah karya seni yang memancarkan aroma surgawi. Susin yang baru saja makan pun mendadak lapar. Meski tidak lapar, nafsu makannya meledak seketika karena wangi kue itu. Keinginan makannya meningkat sangat drastis sekarang. Jika tidak melihatnya sendiri, dia takkan percaya aku bisa membuat kue sehebat ini. Dia pun mulai mencicipinya. Begitu digigit, matanya langsung membelalak indah. Susin mendadak berubah menjadi gadis yang sangat rakus akan makanan. Kuenya habis dalam sekejap mata. Dia mengambil sepotong lagi, seolah mulutnya tak bisa berhenti mengunyah meski kenyang. Sepiring kue itu ludes dilahapnya dengan cepat. Susin mengusap perutnya yang sedikit buncit dengan perasaan puas. Ini adalah kue rambut naga terlezat yang pernah kumakan. Oh tidak, aku makan terlalu banyak dan akan gemuk. Aku tertawa dan bertanya, sekarang percaya padaku? Wajah cantik Susin tiba-tiba memerah karena tersipu malu. Dia menyadari sesuatu yang besar. Teknik tingkat tinggi seperti ini tak mungkin bisa dikuasai hanya dalam sekejap. Saat melamar kerja aku bersikap sangat kikuk. Padahal dengan keahlian ini, aku bisa bekerja di tempat manapun. Mengapa aku malah menjadi asisten di sini? Jawabannya jelas, dia berpikir aku sengaja ingin mendekatinya dengan cinta. Memikirkan kemungkinan itu, hati Susin berdebar kencang. Pikirannya menjadi sangat kacau dan dipenuhi rasa malu yang manis. Jika aku menyatakan cinta, apa yang harus dia lakukan? Jika dia menolak, apakah hatiku akan hancur berkeping-keping? Aku pasti tak bisa berkata-kata jika tahu apa yang dia pikirkan. Kak, kau takkan menarik kata-katamu tadi, kan? Tadi dia setuju karena mengira aku hanya membual. Namun sekarang,
Susin mulai merasa ragu dan bimbang. Bagaimanapun, toko ini adalah hasil kerja kerasnya. Jika dia langsung setuju, itu barulah masalah yang sangat besar. Susin memintaku membuat beberapa kue lagi untuk memastikan bakatku. Di bawah teknikku yang sangat luar biasa ini, toko ini pun resmi menjadi milikku sebagai pemegang saham utama. Aku segera menyusun strategi penjualan yang sangat cerdas. Kelangkaan adalah kunci nilai jual. Kita hanya akan membuat 10 varian sehari, masing-masing hanya 50 porsi. Harganya akan 10 kali lipat lebih mahal. Aku memotong beberapa bagian kecil agar Susin membawanya keluar toko. Siapapun yang mencicipinya pasti akan langsung membeli. Sambil membawa piring kecil, Susin mulai mencari calon pelanggan. Dia menghentikan seorang ibu hamil yang sedang lewat. "Halo, ini produk baru kami, silakan dicoba secara gratis sekarang." Ibu hamil itu tertarik melihat tampilan kue yang begitu cantik. Dia mengambil sepotong dan mulai merasakannya di lidah. Dia langsung berteriak kagum. "Bagaimana bisa ada kue seenak ini? Berapa harganya? Aku ingin membeli 1 porsi sekarang." Harganya 299 untuk 300 gram. Memang terasa mahal dibanding kue biasa di pasaran. Meski sempat ragu, godaan rasa lezat itu tak terkalahkan. Penjualan pertama pun sukses dan kepercayaan diri Susin meningkat. Dengan semangat membara dia terus mencari pelanggan. Kali ini dia menghentikan seorang wanita karier yang tampak sangat elegan. "Ini hidangan penutup kelas atas terbaru kami." Wanita itu terlihat seperti orang yang memiliki gaya hidup sangat mewah. Begitu melihat bentuk kuenya, dia langsung terpikat. Setelah 1 suapan, wanita itu benar-benar terpukau oleh kelezatannya. Aku sering mencicipi hidangan di gerai berbintang Michelin, tapi rasa ini benar-benar tiada duanya. "Berapa harganya?" "1 porsi 300 gram harganya 299 yuan, tolong berikan aku 2 porsi." "Maaf, produk ini edisi sangat terbatas. 1 orang hanya boleh membeli 1. Namun, para wanita karir itu malah makin berhasrat untuk membelinya. Dia pun mulai melahap kue itu sambil berjalan penuh kepuasan. Belum juga sampai ke kantor, kue itu hampir ludes. Tiba-tiba, dia teringat pada rekan-rekan kerjanya di perusahaan. Dia ingin berbagi dengan teman akrabnya. "Teman-teman, kemari cepat, aku baru saja menemukan hidangan penutup yang luar biasa." Begitu potongan terakhir dibagikan dan dicicipi, seisi ruangan langsung heboh karena rasanya yang benar-benar surgawi. "Di mana kau membelinya?" "Baru kali ini aku merasakan keajaiban seperti ini. Aku juga ingin membelinya sekarang." Dia menjawab, "Toko Dulces Felices di dekat sini." Tapi ingat, ini adalah produk edisi yang sangat terbatas. Buruan sebelum kehabisan. Meski harganya 300 yuan, gaji mereka sangat cukup untuk memborong kue mewah itu. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang mereka menyambar tas dan berlari keluar demi sepotong kue impian. Mereka takut kehabisan stok. Sekejap saja toko itu penuh sesak, sementara di toko seberang suasananya sangat berbeda. Juan Kai sedang asyik merokok. Dialah pria sombong yang kemarin mencoba menggoda Susin di toko itu. Di sisinya berdiri seorang sekretaris seksi berpakaian minim yang sengaja dia sewa hanya untuk sekadar pamer. Sambil tertawa licik, Huan Kai mulai menggoda sang sekretaris yang memang terlihat bukan tipe wanita serius. "Toko Susin pasti sekarang sudah sepi dan hancur kan?" Sekretarisnya menjawab manja. "Tentu saja, bos." Wanita itu tak tahu siapa lawannya. "Pergilah ke sana dan ambil foto kegagalan mereka untukku, oke?" Sekretaris itu melenggang pergi. Namun tak lama kemudian, dia kembali berlari dengan wajah yang pucat pasi. "Bos, gawat. Sesuatu yang buruk terjadi." Para karyawan lainnya pun berlarian masuk dengan penuh rasa panik. Chuan Kai merasa sangat terganggu. "Ada apa ini?" bentaknya ketus. Karyawannya pun menjawab dengan suara gemetar. "Toko seberang merilis menu baru. Kabarnya rasanya jauh melampaui masakan chef Michelin andalan kita, Chef Lin. Semua pelanggan kita telah direbut." Chuan Kai langsung berlari keluar dan terpaku melihat pemandangan di depannya. Tokonya yang tadinya sangat ramai kini mendadak sunyi senyap. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar tidak percaya. Padahal dia sudah menyewa chef Michelin. Sang koki pun keluar dengan tubuh tinggi besar dan wajah garang. Dengan sikap yang sangat arogan dan logat asing kaku, pria itu mulai membentak dengan penuh amarah. "Kuis siapa yang berani menantangku? Tunjukkan padaku siapa pecundang yang berani membandingkan diri dengan kehebatanku." Baginya, selain chef Michelin, koki lain hanyalah tukang masak amatir. Dia pun melangkah murka menuju toko seberang. Chuan Kai dan sekretarisnya membuntuti dari belakang. Di dalam toko, Susin tersenyum ceria meski sangat sibuk. Setiap pelanggan yang mencicipi menu baru itu tampak sangat terpesona oleh rasa yang begitu luar biasa. Pemandangan ini adalah kebahagiaan terbesarku. Susin menatapku dengan mata yang berbinar penuh rasa kelembutan. "Minggir kalian semua. Cepat pergi." Teriakan kasar itu memecah suasana. Susin menoleh dengan perasaan terkejut. Muncul seorang pria berbadan besar dengan topi koki putih yang menerjang masuk ke dalam toko mereka. Huan Kai menyeringai di belakangnya. Sang chef Michelin itu menatap Susin dengan tatapan penuh kebencian. "Katanya kuemu lebih enak dari buatanku." Koki peringkat 891 dunia ini? Susin terdiam, dia tahu betul tentang gengsi peringkat dunia yang dimiliki koki elit seperti pria itu. Hanya 1.000 orang terbaik yang bisa masuk daftar dunia. Mereka memiliki teknik tinggi dan status sosial elit.
Meski auranya sangat mengintimidasi, masih banyak orang yang memuja gelar asing yang disandang pria kasar ini. Melihatnya mengancam Susin, aku langsung pasang badan. Kami tidak pernah mengatakan hal seperti itu, tapi hidanganmu itu porsinya sangat sedikit. Makan 10 porsi pun takkan membuat siapapun merasa kenyang. Kalau di zaman dulu, koki pelit sepertimu sudah diusir warga. Seketika, semua orang tertawa terbahak-bahak. Chef Michelin itu semakin murka. Dia menuntut permintaan maaf atau mereka harus segera pergi dari kota ini. Juan Kai menimpali dengan sinis, benar. Beraninya kau menantang koki kelas dunia dengan kue murahanmu. Sangat memalukan melihatmu berjualan di jalan yang sama dengannya. Inikah kualitas asli seorang chef Michelin? Mereka berdua tak ubahnya seperti preman pasar. Para pelanggan setia Susin pun mulai merasa geram. Seorang pekerja kantoran berdiri dan membentak, kenapa dia harus minta maaf? Aku sudah mencoba rasa keduanya, kue buatanmu tak sebanding dengan milik mereka. Seru seorang wanita sambil berdiri penuh emosi. Porsinya lebih melimpah, minggir sana. Jangan mengganggu kami yang sedang mengantre makanan ini. Wajah koki Michelin itu memerah padam, emosinya benar-benar diambang ledakan saat itu. Aku menyodorkan camilan terbaikku padanya. Cicipi ini, baru kita bicara, tantangku dengan nada provokatif. Menjebloskannya ke penjara itu mudah, tapi menghancurkan harga dirinya jauh lebih memuaskan bagiku. Dengan kesombongan setinggi langit itu, lidahnya akan hancur saat mencicipi mahakaryaku yang sempurna. Saat dia menyadari kekalahannya, mentalnya pasti akan hancur berkeping-keping dan sulit untuk bangkit. Si koki Michelin menatap sinis kueku. Hanya modal tampang, rasanya pasti hambar tak karuan. Bahkan anjing pun tak sudi memakannya. Ucapan kasarnya seketika menyulut amarah seluruh pelanggan toko. Tuan Wang berkeringat dingin di tempatnya, merutuki kebodohan koki sombong itu dalam hati. Betapa bodohnya dia memancing kemarahan massa seperti itu. Aku hanya bisa menggelengkan kepala pelan, takut mencicipinya. Takut sadar kalau kemampuanmu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kue buatan aku. Provokasiku berhasil menyengat egonya. Dia langsung menyambar camilan itu dan melahapnya dengan rakus. Seketika, wajah sombongnya membeku total. Dia terlihat menelan ludah dengan sangat susah payah. Ekspresinya berubah drastis, seolah baru saja melihat cinta pertamanya tersenyum manis di depan mata. Hampir saja dia memuji kelezatannya, namun dia segera berkilah dingin. Cuy, rasanya benar-benar mengerikan. Keras kepala sekali, sindirku. Kalau begitu, buatlah kue yang setara dengan rasaku jika kau mampu. Sebagai koki Michelin, itu hal sepele, bukan? Yuki pun ikut memanas-manasi keadaan di sana. Koki itu mulai gemetar hebat, dia benar-benar menyesali keputusannya datang mencari perkara di sini. Dia baru menyadari bahwa kemampuan memang kuku berada di level yang tak mungkin dia jangkau. Terjebak tanpa jalan keluar, dia pun mulai memasak di hadapan semua orang dengan gugup. 10 menit berlalu, kue buatannya selesai. Silakan, sekarang saatnya membuktikan kehebatan yang kau banggakan. Aku mengundang para tamu menjadi hakim, demi memastikan penilaian yang adil bagi kedua belah pihak. Baru satu suapan, mereka langsung memuntahkannya. Ini sampah. Apa kau benar-benar seorang koki Michelin? Kue ini hanya layak untuk babi. Hinaan para pelanggan itu menghujam tepat di jantungnya. Dia mengerang frustrasi karena tak percaya, lalu nekat mencicipi sendiri hasil masakan buatannya itu. Saat kue itu menyentuh lidahnya, raut wajahnya berubah dari kaget menjadi horor yang luar biasa. Ketakutan mulai menjalar di jiwanya. Mengapa kualitas masakannya merosot tajam hingga ke titik nadir? Tuan Wang mulai gelisah dan mencoba keduanya. Namun saat mencicipi milikku, dia langsung terpaku. Pupil matanya membesar seketika. Seluruh indera perasaannya seakan meledak oleh kelezatan tak tertandingi ini. Kini dia paham mengapa toko ini begitu ramai. Keputusasaan yang mendalam mulai menyelimuti benak Tuan Wang. Koki Michelin itu hilang kendali, melahap semua kue buatanku sambil meracau seperti orang gila. Kue kalian itu sampah. Aku tersenyum tipis dan menyodorkannya lagi. Makanlah sepuas yang kau mau. Dia mulai menangis histeris. Kenapa buatanku begitu buruk? Aku tak sanggup lagi hidup seperti ini. Dia lari terbirit-birit sambil meratap sedih. Rencanaku untuk menghancurkan mentalnya telah berhasil total. Aku berkata pada Tuan Wang, menyerahlah. Kau takkan pernah bisa mengalahkan aku dalam bisnis ini. Tuan Wang menunjukku dengan murka hingga pandangannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan seketika. Dia kehilangan segalanya kali ini. Modal besar untuk menyewa koki Michelin itu lenyap tanpa sisa. Dengan langkah gontai dia pergi menanggung malu. Si pembuat masalah itu akhirnya menghilang dari pandangan. Penjualan berlanjut hingga jam 6 sore. Susin pun mulai menghitung total pendapatan kami hari ini. Teriakan kegirangan pecah di dalam toko. Susin melompat-lompat saking bahagianya melihat angka di catatan. Omzet kita mencapai 95.000. Kita benar-benar kaya mendadak hanya dalam sehari. Dari bagi hasil ini, bagian bersihku mencapai 76.000 hanya dalam 1 bulan. Setelah pajak, pendapatanku mencapai 2 juta. Saatnya memikirkan untuk segera membuka cabang baru kami. Susin, besok carilah waktu untuk mendaftarkan perusahaan kita. Dia mengangguk mantap menyetujui usulanku itu. Susana merasakan sesuatu yang ganjil, lalu aku mengantarnya pulang sebelum kembali ke kamar dan melihat Sangen bersiap-siap. Ternyata dia mengajakku keluar karena ada undangan makan malam mendadak dari teman sekamar kami yang lain.
Dua teman itu sudah lama berbisnis, dan biasanya selalu memandang rendah aku serta Sangen dengan sikap dingin. Undangan tiba-tiba ini terasa sangat mencurigakan, seolah ada niat terselubung yang sedang mereka rencanakan di balik ini. Tapi karena masih teman sekamar, aku tak bisa menolak. Kami pun tiba di sebuah restoran barbecue mewah. Di sana, kedua teman itu sudah menunggu dengan setelan jas mahal yang membuat mereka terlihat sangat mencolok. Mereka tampak seperti pengusaha sukses, sangat kontras dengan aku dan Sangen yang hanya memakai baju olahraga santai. Perbedaan kasta ini sungguh nyata. Akhirnya kalian datang juga, ayo cepat duduk, sambut mereka dengan gaya bos besar. Sang Dao menyapa dengan semangat, sementara Sangen menatap pakaian bermerek mereka dengan binar mata penuh rasa iri. Arvin Liu mengibaskan tangannya dengan sombong, berkata kalau pakaian seharga 10.000 yuan itu hanyalah baju biasa. Sang Dao menimpali kalau itu cuma uang receh, membuat nyali Sangen semakin menciut karena merasa sangat rendah diri. Bayangkan saja, uang saku bulanan Sangen bahkan tidak sampai 1.000 yuan di saku celananya setiap bulan. Harga satu set baju mereka setara dengan biaya hidup Sangen selama setahun penuh tanpa sisa sedikit pun. Meski bicara rendah hati, raut wajah sombong, mereka sangat jelas terlihat ingin memamerkan kesuksesan yang mereka raih. Sudah kuduga, mereka mengundang kami hanya untuk pamer kekayaan. Liu memberikan menu dan menyuruh kami memesan apapun. Dia bahkan menyindir agar kami memesan makanan mahal yang biasanya tak sanggup kami beli dengan uang sendiri. Sangen yang polos tidak menyadari hinaan itu dan malah memesan banyak makanan lezat dengan wajah yang sangat gembira. Sambil menunggu hidangan, Sang Dao dan Liu mulai membual tentang rencana mereka untuk pergi berlibur ke luar negeri. Mereka merasa perlu bersantai sejenak setelah meraup keuntungan yang sangat besar dari hasil bisnis perangkat lunak tersebut. Jika proyek selanjutnya berhasil, mereka yakin akan menjadi jutawan kaya raya dalam waktu yang sangat singkat sekali. Sangen yang penasaran akhirnya bertanya tentang berapa besar total keuntungan yang sebenarnya telah berhasil mereka dapatkan sekarang. 200.000 yuan, jawab Liu santai, membuat Sangen menatap mereka berdua dengan tatapan penuh rasa kekaguman. Liu kemudian mulai menceramahi Sangen dengan nada menggurui agar tidak menghabiskan waktu hanya untuk bermain game saja. Dengan nada yang sangat merendahkan, dia menyuruh kami untuk keluar mencari peluang besar selagi masih berjiwa muda. Katanya, jika hanya mengandalkan ijazah, kami hanya akan menjadi budak korporat bergaji kecil selama puluhan tahun lamanya. Sangao juga memprovokasi lagi, membandingkan nasib kami dengan kesuksesan instan yang sudah mereka berdua raih sekarang. Baginya, mendapatkan gaji tahunan sebesar 1 juta yuan hanyalah masalah waktu yang sangat singkat bagi mereka berdua. Sangen terus mengangguk patuh, sementara aku hanya diam menikmati minuman sambil menahan tawa melihat kesombongan mereka itu. Sangat jelas terlihat kalau mereka sengaja mengajak makan malam hanya untuk merendahkan harga diri kami yang dianggap miskin. Pamer kekayaan di depan teman yang jujur seperti Sangen sepertinya memberikan kepuasan batin tersendiri bagi ego mereka. Aku tak berniat mendebat. Lagi pula, dengan sistem yang kumiliki, derajatku sudah jauh berada di atas mereka berdua. Namun, kedua orang ini sepertinya benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti membual tentang pencapaian kecil mereka tersebut. Sangen mulai merasa sangat tertarik dengan tawaran mereka untuk ikut bergabung dalam bisnis yang menjanjikan uang banyak. Mengingat pekerjaannya yang sekarang sangat tidak stabil, tawaran menggiurkan itu terdengar seperti sebuah jalan pintas menuju kaya. Aku menolak dengan sangat tenang, karena pendidikan tetap nomor satu bagiku. Sikap sok kaya mereka sungguh memuakan. Penolakanku membuat Liu dan Sangao merasa tidak senang. Di antara kami berempat, akulah yang paling unggul secara fisik. Dengan tinggi 180 cm dan wajah tampan menawan, aku selalu menjadi pusat perhatian di mana-mana. Banyak gadis cantik yang mengejarku, dan hal itu selalu membuat Liu serta Sangao merasa sangat iri hati. Jadi, tujuan utama makan malam ini sebenarnya adalah untuk menjatuhkan harga diriku di depan mata teman-teman asrama. Mereka ingin membuktikan bahwa wajah tampan tidak ada gunanya jika dibandingkan dengan tumpukan uang di dalam dompet. Apa kau merasa gaji yang kami tawarkan ini masih terlalu rendah untukmu? Tanya Sangao dengan nada sinis. Aku hanya bisa menghela napas panjang, dan menegaskan kembali kalau fokus utamaku sekarang hanyalah menyelesaikan studi kuliah. Sangao menepuk bahuku dengan keras, mencoba berlagak peduli meski sebenarnya dia hanya ingin pamer kekuasaan padaku saja. Dia bilang kalau belajar tidak akan menghasilkan uang cepat, dan menyuruhku segera bekerja demi bisa mencicil rumah. Dia tampak sangat menikmati perannya sebagai penasihat sukses setelah acara makan malam yang penuh kepura-puraan itu usai. Sangao dan Liu terus memaksa kami untuk karaoke, meski aku dan Sangen sebenarnya sedang malas. Karena sudah mabuk berat, mereka berteriak bahwa menolak ajakan berarti kami meremehkan mereka. Mengingat ini malam Jumat, mereka terus mendesak kami agar tidak membuang waktu percuma. Seumur hidup aku belum pernah ke KTV. Akhirnya aku hanya bisa pasrah mengikutinya. Kami menunggu taksi di pinggir jalan, namun karena malam Jumat, suasana sangatlah padat. 10 menit berlalu tanpa hasil. Liu dan Sangao terus mengeluh sementara aku enggan membuang waktu. Aku menawarkan diri untuk menyetir. Seketika, tatapan mereka tertuju padaku dengan mata berbinar. Sangao dan Liu merasa sangat gelisah. Mereka sendiri bahkan belum sanggup membeli mobil. Pasti hanya mobil bekas, pikir mereka sambil berusaha menyembunyikan rasa iri yang mulai muncul. Zhangkao menepuk bahuku. Anak muda jangan terlalu ambisius, kau kan masih seorang mahasiswa. Biaya mobil bekas itu sangat besar, mulai dari bensin hingga uang parkir bulanan. Liu menimpali, menyarankan agar uangnya ditabung untuk modal usaha seperti yang mereka lakukan. Tanpa kata,
Aku melangkah menuju tempat parkir sementara mereka mengira aku merasa malu. Mereka bergegas mengikutiku, bersiap untuk melontarkan ejekan lebih pedas lagi. Namun tiba-tiba, tawa mereka terhenti saat aku mengeluarkan kunci. Audi hitam di pinggir jalan itu langsung menyala. Audi hitam yang dominan itu membelah kegelapan. Mereka bertiga hanya bisa mematung tak percaya. Sangen menyentuh pintu mobil itu dengan gemetar. Aku hanya membalasnya dengan senyuman tipis. Wajah Sangao dan Liu tampak kaku seperti menelan lalat. Ini adalah mobil model terbaru. Mustahil ini mobil bekas karena baru saja rilis. Sangao bertanya dengan nada penuh kecurigaan. Dari mana uangmu? Jangan bilang kau berhutang atau mengambil cicilan tanpa uang muka. Liu berpura-pura baik, menasihatiku agar tidak memaksakan diri hanya demi harga diri semata. Aku membelinya tunai, jawabku santai sambil masuk ke dalam kabin mobil yang mewah. Suasana menjadi canggung. Liu dan Sangao mulai meragukan segala hal tentang diriku saat ini. Penampilanku terlihat biasa saja, mereka tak menyangka aku sanggup membeli mobil semahal ini. Rasa superioritas mereka runtuh seketika saat mereka terpaksa masuk ke dalam mobilku. Di sepanjang jalan menuju KTV, keheningan yang menyesakan menyelimuti mereka berdua yang merasa kalah. Mereka yang merasa sukses kini merasa terhina karena dikalahkan oleh orang yang mereka remehkan. Liu mendapat ide licik agar suasana tidak membosankan. Dia ingin mengajak pacar dan teman-temannya. Sangao setuju